Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi itu yang menurut saya seharusnya kita lebih maju mempersoalkan langkah-langkah kuda, ya kan? Langkah-langkah kuda atau langkah-langkah terselubung, isu yang masih tetap mau mempertahankan tadi, mau 3 periode, mau jabatan, mau menunda pemilu. Ini ternyata kalau menurut analisis saya tidak berhenti, masih mencari jalan. Istilah mereka mencari jalan ke Roma, ya kan? Mencari jalan yang banyak jalan ke Roma seperti itu. Ini mencari banyak jalan untuk menunda pemilu. Saya Yang Muhammad, driver online Depok. Ya, saya sudah menulis tentang penjelasan saya kenapa itu dapat dijustifikasi gerakan yang dilakukan oleh Nasdem yang diketahui oleh Anies, tapi tidak diketahui oleh Demokrat dan AHY. Pada saat kasus Erlangga Hartarto, ya itu karena diketahui lebih awal, maka Erlangga Hartarto itu dipanggil oleh Kejaksaan Agung, ya, sampai 13 jam. Orang politik ya mempersepsikan itu sebagai itu tadi, ada cawe-cawe hukum. Kalau ada kekuatan politik pemerintah mau pindah ke perubahan ke Anies, maka dia akan dilakukan politisasi hukum. Oh, pandangan ya. Nah, sekarang untuk menghindari pengulangan kasus Erlangga Hartarto itu tentu saja kita melihat bahwa gerakan yang dilakukan oleh Surya Paloh ini secara mengendap-endap, secara bawah tanah, itu justru perlu kita apresiasi, ya, sebagai langkah untuk tidak dibunuh duluan. Nah, ini memang masyarakat kurang ngerti, yang sebagai relawan banyak tidak ngerti itu. Saya juga banyak kan kawan-kawan saya ya, dia caleg Demokrat di daerah-daerah nggak ngerti, marah-marah. Saya bilang, kamu tahu nggak, kalau itu ketahuan maka itu sudah langsung tidak jadi. Lalu kenapa nggak AHY? Anies tahu sama AHY, tapi kan dalam peta politik ini Anies itu yang lemah itu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, dia harus punya wakil presiden yang kuat di sana, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini tidak bisa diisi oleh AHY. Nah, kita mau pemilu, mau menang atau mau kalah? Coba mau menang atau mau kalah kita? Ya kan, karena kita mau menang, maka kan sudah dibuat kesepakatan bahwa hak untuk memilih cawapres itu adalah hak dari Bapak Anies Baswedan. Karena memang kita betul-betul percaya itu sebagai yang utama, maka jangan langsung dicap sebagai pengkhianat Pak Anies itu. Sebagai petugas partai, bukan, Anies itu pemimpin besar. Dia bukan pengkhianat. Dari dulu dia bukan pemimpin, dari mulai zaman OSIS, zaman senat mahasiswa dan lain-lain. Gubernur DKI tidak ada korupsinya dan lain-lain. Ya, jadi ini orang dari awal sudah mau ditangkap. Ya, misalkan nama KPK mau tersangkakan itu dari pengakuan orang-orang KPK yang mundur karena katanya dipaksa untuk menaikkan kasus Pak Anies. Kita udah tahu demokrasi barbar tadi, kenapa kita tidak percaya? Harus ada trust. Yang kedua, ini mah harusnya dibicarakan dulu secara bersama-sama, terbatas dengan Pak AHY dan lain-lain. Di sisi lain, kelompok-kelompok Pak AHY atau di sekitar Pak AHY memaksa terus-menerus mendesak Pak Anies agar mendeklarasikan Anies AHY. Nah, Pak Anies kan harusnya kan dikasih waktu tempo lebih panjang lagi, ya, sampai ke
bulan Oktober. Sementara harusnya Demokrat membawa Pak Anies di depan masa seperti Pak Surya Paloh kemarin kan 200.000 Nasdem berkumpul di GBK, Pak Anies datang ke Nasdem pidato. Harusnya ada Demokrat 200.000, 50.000 lah Demokrat buat acara kasih Pak Anies pidato. Ini kan nggak ada, bawa Pak Anies kemana? Ke GBK. Ya kan 5.000 orang ke mana? Ke ini apa namanya? Ke Partai Demokrat 500 orang. Ya bener dong. Kan kita mau menangkan Pak Anies, ya kan kamu buat 1 juta Anies AHY nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau misalkan pada akhirnya Oktober baru ketahuan siapa cawapres, itu terserah Pak Anies. Kebetulan Pak Anies dalam konteks seperti ini memang melihat peluangnya itu datang sekarang. Karena kalau Muhaimin itu dijadikan cawapresnya Prabowo, kita kehilangan momentum mendapatkan dukungan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan ini pelakunya siapa yang benar-benar pelakunya Pak Anies. Jadi jangan kita cepat bilang pengkhianat. Nah kembali, misalkan apakah dia akan kembali? Ya insya Allah kalau memang mau kembali kan semua orang senang dong. Ya kan senang aja gitu. Cuma jangan nanti luka-luka itu tidak bisa diobatin. Itu harus bisa luka itu diobatin. Ya artinya kan gini. Kalau misalkan dalam politik itu, kalau ada misalkan kayak Pak Prabowo aja, ada berapa partai? Sekarang mungkin ada 4 atau 5 partai atau 6 partai. Ya semua partai yang dukung Pak Prabowo, Golkar, PAN, PBB, ya Gerindra ininya udah ada kan. Semua kan pengen jadi wapresnya Pak Prabowo. Pak bisa nggak sampai Pak Prabowo bilang kalau bisa wapresnya banyak? Nggak bisa, wapresnya cuma satu. Dari dalam konteks ini juga kita harus sadar bahwa wapres itu nggak bisa 2, nggak bisa 3. Nah kalau Pak Anies sudah senang lihat Pak Muhaimin, ya jangan lagi diukit-ukit. Itu aja saran saya terhadap pertanyaan ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang paling penting itu menurut saya terobosan yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh dengan Nasdem itu membuat suasana yang berbeda. Kita nggak bisa bayangkan kalau Nasdem tidak memberikan dukungan ke Pak Anies. Artinya Anies tidak mungkin bisa menjadi calon, karena dari partai oposisi itu hanya 2, yaitu PKS dan Demokrat. Jumlah PKS dan Demokrat itu tidak memenuhi syarat presidensial threshold, tidak mencapai angka 20% itu. Artinya di sini saya kira Nasdem dan Pak Surya Paloh memberikan jalan, ya kan, untuk Anies bisa berlayar dan memberikan kemungkinan 3 calon seperti itu. Coba kalau ada langkah-langkah dasar, ya 2 calonnya itu dari mereka saja, tidak mengakomodir kaum perubahan seperti itu. Oke lah, kita 5 tahun yang lalu kita berbeda pandangan, berbeda pilihan, bahkan sampai yang paling keras sekali dengan Pak Surya Paloh, ya kan, bahkan televisinya pun distigmatisasi sedemikian rupa. Tapi sekarang kan dia mengambil jalan, ya, untuk melakukan perubahan-perubahan. Kita tidak tahu ada apa di balik itu semua, karena kita tidak bisa membaca sesuatu yang ada di permukaan. Nah, setelah Bang Surya Paloh dan Nasdem telah memberikan dukungan dan 3 partai ini, ya kan, Demokrat, Nasdem dan PKS, sebagaimana dikemukakan oleh saudara Saganda, saya kira ini menyangkut masalah kecepatan, ya, seperti itu. Walaupun memang masih bisa didebat, alasan apapun masih bisa didebat. Argumentasi yang sudah dikemukakan oleh Anies, baik melalui Najwa maupun tadi malam melalui Bang Kani, masih juga bisa didebat seperti itu. Tapi kan menurut saya kan pilihan kan sudah diambil seperti itu. Nah, memang tadi yang dikemukakan oleh Anies dan oleh timnya Sudirman Said, ya kan ada 2. Kan kita kan pemilu ini di samping mau ikut menang, ikut calon, kan saya selalu menyatakan sukses dulu nih. Sukses satu itu ada sukses pencalonan. Nah, kita berdoa insya Allah pencalonan ini sukses. Yang kedua kan sukses apa?
sukses kampanye pun harus sukses seperti itu. Yang ketiga adalah sukses pemenangan, mencoblos harus sukses kita menang. Yang keempat adalah sukses dalam rangka menjalankan roda pemerintah, dan seperti itu yang kita harapkan, sehingga visi dan misi harapan rakyat dan masyarakat itu betul-betul bisa menjadi tumpuan mereka, dan itu harus tetap kita kawal seperti itu. Nah, oleh karena itu narasi dan diksi saya kira yang dikemukakan oleh kawan-kawan Demokrat, saya kira kawan-kawan Demokrat juga sudah mengakhiri dengan pernyataannya AHY. Saya kira sudah tidak perlu lagi kita ungkit lagi, karena itu kontraproduktif seperti itu dan tidak membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara ini, dan juga bagi umat kita secara khusus ya, umat Islam seperti itu. Nah, apakah nanti Demokrat mau lagi balik? Peluang itu saya lihat masih cukup besar seperti itu, karena menurut saya hubungan chemistry-nya lebih lebih nyaman ya hubungannya itu ya dengan koalisi perubahan ini. Ya, karena sama-sama tahu ya kan, kalau dia ke Ganjar kita tahu ada sekat paling tidak, ya kan, ada sekat. Begitu juga dengan koalisinya Pak Prabowo. Tapi apapun yang diambil oleh kawan-kawan Demokrat, oleh AHY, ya kita hargai seperti itu, kita hargai. Mari kita ikuti saja pemilu 2024 ini. Saya hanya berharap itu sebenarnya lebih dari 3 pasangan calon kalau kita mau berharap. Tapi ini sekarang tidak mungkin lagi kita harapnya 3 pasangan calon ini. Tapi ini tetap harus diwaspadai bangsa ganda. Ini harus kita waspadai betul ini. Karena di dalam tengah urusan ini semua, saya selalu mempertanyakan langkah kuda. Ini bukan langkah kudanya Demokrat, bukan langkah kudanya Golkar, bukan langkah kudanya PAN atau Gerindra, langkah kudanya Bawaslu. Ini harus kita cermati. Kok kenapa Bawaslu sekarang sekonyong-konyong lapor ke DKPP minta dipecat 5 komisioner KPU? Kenapa setahun yang lalu, 1 tahun lalu ada waktu kita membentuk gerakan melawan political genocide, kita lapor ke DKPP atas perilaku penyimpangan itu, Bawaslu diam saja. Bawaslu apa alasannya yang baru ini? Nah, ini yang kita nggak tahu, nggak jelas betul. Mereka sudah melapor tertutup ke DKPP, kita lihat melaporkan ke DKPP untuk memecat. Kenapa yang jelas terang benderang pada waktu itu pelanggaran dan lain sebagainya? Apa artinya? Kalau DKPP merespon, jadi kalau DKPP merespon dan memecat, artinya kekosongan. Dan kosongan diisi dengan proses waktu. Ini jangan-jangan ini untuk memperpanjang usia. Ini yang harus kita waspadai betul ini. Ini harus kita waspadai. Bolehlah mama datang ke Bawaslu, tanya ya apa maksudnya Bawaslu seperti itu. Bawaslu, ya terus. Supaya lebih konkret. Lihat di KPP, kalau di KPP, jangan-jangan nanti mereka memutuskan dalam ruang yang gelap. Kita nggak tahu kan? Dia memutuskan nanti kemarin jelas ketua KPU itu pelanggaran yang jelas, baik itu tidak ada pelanggaran etik, ada pelanggaran pidana, diputuskan dalam ruang gelap atau diumumkan hanya memberikan peringatan keras saja. Nah, kalau sekarang ternyata nanti dia putuskan, bukan berarti saya membela komisioner, memang ini kan orang komisioner sulit dipercaya perilakunya itu. Tapi jangan sampai hal ini membuat bahwa pemilu ini ditunda urusan teknis seolah-olah komisioner KPU-nya kosong. Nah, ini yang perlu kita teriakkan. Ada motif apa di balik? Karena ini tidak hanya ruang yang kosong seperti itu. Jadi itu yang menurut saya seharusnya kita lebih maju mempersoalkan langkah-langkah kuda, ya kan? Langkah-langkah kuda atau langkah-langkah terselubung, isu yang masih tetap mau mempertahankan tadi, mau 3 periode, mau menunda jabatan, mau menunda pemilu. Ini ternyata kalau menurut analisis saya tidak berhenti, masih mencari jalan. Istilah mereka mencari jalan ke Roma, ya kan? Mencari jalan yang banyak jalan ke Roma seperti itu. Ini mencari banyak jalan untuk menunda pemilu. Artinya ini melanggar prinsip-prinsip yang kita sudah sepakati sebagai berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi kawan-kawan, mari kita cermati. Saya agak cemas betul ini, ya kan?
Ada cuma dua instrumen, ya kan, yang bisa menggagalkan demokrasi ini. Satu, menggunakan instrumen hukum yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Surya Paloh dan Pak Bangsa Ganda. Satu, menggunakan instrumen yaitu instrumen pelaksana pemilu. Pelaksana pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, ini yang harus betul-betul kita waspadai. Saya kira itu ya. Ada lagi kan? Driver online Depok. Badan saya sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum Madui Hutan Baduy. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di sini.